warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminatul Zuhriah. Saya akan menjelaskan tentang 4 dari 6 rukun iman. Diantaranya adalah 1. Iman kepada malaikat, 2. Iman kepada kitab-kitab Allah, 3. Iman kepada rasul-rasul Allah, 4. Iman kepada hari akhir. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat adalah makhluk atau hamba Allah yang gaib. Iman kepada malaikat adalah salah satu landasan agama Islam yang tercantum dalam rukun iman. Salah satunya adalah seorang muslim diwajibkan iman kepada malaikat. Selain itu, dalam sebuah riwayat hadis juga dijelaskan jika umat muslim ingkar terhadap kebenaran malaikat, maka telah dikatakan keluar dari Islam. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, barang siapa yang kafir terhadap Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat dan sejauh-jauhnya. Malaikat adalah hal yang gaib, makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak memiliki keistimewaan rububiyah dan uluhiyah. Malaikat memiliki sifat-sifat. Sifat yang pertama adalah ia diciptakan dari cahaya. Sifat yang kedua, malaikat selalu taat dan tidak pernah maksiat. Sifat yang ketiga, malaikat memiliki sayap. Sifat yang keempat, mereka bukanlah pria dan juga bukanlah wanita. Malaikat adalah suatu hal yang gaib. Sifat yang kelima, dia tidak makan dan juga tidak minum. Sifat yang keenam, malaikat itu tidak pernah bosan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada malaikat berarti mengetahui tugas-tugasnya, yaitu 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Malaikat Israfil bertugas meniup terompet sangkakala di hari kiamat dan di hari kebangkitan. Malaikat Israel, biasa kita sebut malaikat maut, bertugas mencabut nyawa manusia. Malaikat Rokit dan Atid bertugas mencatat amal manusia. Setiap manusia dijaga oleh 2 malaikat di sisi kanan dan kirinya. Malaikat Mungkar dan Nakir bertugas memberi pertanyaan di alam kubur. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, sedangkan malaikat Ridwan menjaga pintu surga. Beriman kepada malaikat adalah manusia senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Sebab manusia sadar bahwa ada malaikat yang selalu bersamanya untuk mencatat segala amal perbuatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab suci sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Allah hukumnya wajib. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah dengan cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai khalifah di muka bumi, kita harus mengingatkan Al-Quran sebagai kitab Allah dan melibatkan dalam urusan kita. Mempercayai kitab-kitab tersebut sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, memahami maksud atau isinya, meyakini kebenarannya. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah, yaitu 1. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Iman kepada Rasul Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul Allah adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Fungsi iman kepada Rasul Allah. 1. Bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui bahwa Rasul benar-benar manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. 2. Memperoleh teladan yang baik untuk menjalani hidup.
3. Mendapat rahmat Allah. 4. Dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. 5. Menjadikan teladan perilaku Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menjadi jembatan menuju kebahagiaan yang hakiki. Contoh iman kepada Rasul Allah. 1. Menjalankan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. 2. Menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. 3. Bersalawat atasnya dengan sebaik-baik salawat. 4. Berusaha untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. 5. Berkata baik dan benar kepada sesiapapun. 6. Jujur dalam segala perkataan dan perbuatan. 7. Melakukan amanah yang sebaik-baiknya. 8. Berakhlakul karimah. 9. Mempelajari sejarah-sejarah Rasul. Iman kepada hari akhir atau hari kemudian kiamat. Hari kiamat berasal dari kata yaumul qiyamah yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal, kemudian Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung semua amal yang dilakukan selama hidupnya. Setiap manusia wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti akan hari itu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, cahaya matahari akan menghitam atau meredup, lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak akan ada yang terlindungi hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam, karena tidak ada waktu lagi untuk mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenar-benarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni neraka dan siapa yang akan menjadi penghuni surga. Dari sekarang, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Dengan rajin beribadah, dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, rajin sholat tepat waktu, puasa di bulan Ramadan, bersedekah, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dihindarkan dari api neraka. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.